Seringkali kita berpikir, ya ampun, kok bisa begitu? Aku kenal orang itu ya. Dia kan guru. Dia juga ini, itu. Kok bisa melakukan hal yang seharusnya nggak dilakukan? Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita, dan saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-25 dengan tema Melampaui Batas. Mudah untuk kehilangan arah. Hati-hati. Bagi yang berdiri, waspadalah agar tidak terjatuh. Panduan-panduan ini dan lainnya akan kita dapatkan dalam pelajaran kali ini. Mari kita belajar bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh bersua kembali ya dalam program Jalan 66. Tentunya doa saya, saudara semua yang setia bersama dengan kami, diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezeki dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, semoga usaha saudara diberkati, ya. Keluarga saudara diberkati, studi saudara juga diberkati, saudara diberikan kekuatan kesehatan, dan yang terpenting, saudara tetap setia mengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Dan tentunya juga saudara, kita semua setia belajar kebenaran firman Tuhan. Dan terutama pada kesempatan yang sangat indah ini, kita masih belajar dari kitab Bilangan. Semoga dari kitab ini kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Kita telah belajar, saudara, bagaimana bangsa ini seakan-akan menolak tanah yang dijanjikan. Bahkan mereka tidak yakin apa bisa mereka sampai ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi antara iman dan logika ini kadang-kadang nggak bisa ketemu begitu. Tuhan perintahkan, kamu akan memiliki tanah ini. Tetapi logika berkata, banyak ancaman. Banyak masalah. Dan kita tahu, saudara, sebelumnya kita belajar tentang kasus Beliam. Kita belajar tentang Balak. Yang kita tahu bagaimana dia berjuang untuk mencelakai bangsa ini dengan tentunya dengan kutukan-kutukan yang akan disampaikan. Tetapi kita tahu, saudara, bagaimana Tuhan membalikkan semua keadaan. Dan sekarang, saudara, mari kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita di Bilangan pasal 25. Silakan buka Alkitab, saudara. Di Bilangan pasal 25. Sudah? Ya, jika sudah, saudara bisa tahu bahwa di bagian ini menceritakan tentang sesuatu yang menakutkan. Mengapa, saudara? Nah, coba saya akan bacakan untuk kita semua apa yang terjadi. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Beor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Beor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa
dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Finehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Saudara, bayangkan. Akibat mereka membelakangi Tuhan. Mereka dikatakan berzinah dengan sesembahan suku-suku yang ada di sekitar mereka. Allah murka, dan dikatakan di sini, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Wow, sebuah jumlah yang sangat-sangat banyak. Saudara, kita tahu di sini, ini sesuatu yang nyata. Dan kita tahu sekalipun ada masalah yang terjadi, bangsa ini diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang telah dijanjikan. Dan kita tahu juga mereka meninggalkan Kades dan menyeberang gurun menuju Moab. Dan kita membaca dalam bagian sebelumnya, Balak itu putra Raja Moab ini menyewa jasa Bileam. Untuk apa, saudara? Untuk melawan orang Israel dengan kutukan-kutukan yang diharapkan akan menghancurkan bangsa Israel. Dan kita tahu juga, saudara, dari tempat ini terjadi sesuatu yang sungguh-sungguh mengerikan, di mana mereka melakukan perzinahan secara iman, begitu ya. Mereka seharusnya hanya menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi ketika mereka mendapat pengaruh-pengaruh dari suku-suku sekitarnya, mereka seakan-akan menduakan Tuhan yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Bahkan mereka mengikuti cara-cara yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Bahkan mereka dikatakan melakukan segala macam kemaksiatan. Dan kita tahu, saudara, ini sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Dan ada satu kisah yang dimasukkan di sini. Ada seorang Israel, ini mereka sedang berkabung begitu. Tiba-tiba nyelonong, saudara. Dia membawa seorang perempuan Midian, seorang perempuan Midian ke rumahnya. Langsung dibunuh. Dan ini mungkin kejam ya, tetapi inilah pada masa itu ketika mereka harus memilih. Mereka dimurkai oleh Tuhan atau mereka komit melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Tuhan. Mereka harus menjauhkan diri dari semuanya. Dan kita melihat Finehas ini kuat, dia semangat, dan dia ngambil tombak, dan dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal begitu. Tetapi inilah yang terjadi. Dia kejar laki-laki itu dan perempuan itu, dan langsung mereka ditombak perutnya dan mereka mati. Dan dikatakan 24.000, saudara. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini sesuatu yang besar. Dan tentunya ini memalukan sekali oleh suku-suku bangsa yang saat itu ada. Dan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang sangat berat ketika mereka meninggalkan Tuhan dan mereka bergabung dalam pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh suku-suku di mana mereka ada. Ini semacam kegagalan rohani. Ini semacam kelemahan moral mereka ketika mereka menjaga komitmen dengan Tuhan. Dan kita akan sambung, saudara. Kita akan lihat ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Finehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu, katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Saudara, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati tersebut ialah Kosbi bin Zur,
Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu Puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Beor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang setia bersama dengan kami dalam program Jalan 66, kita melihat di sini ada satu hal yang serius yang tidak hanya melibatkan dosa pribadi. Ini bukan hanya masalah kegagalan moral. Orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa penyembahan kepada ilah-ilah yang memang dilarang oleh Tuhan. Tetapi ini juga awal dari kemungkinan kehancuran janji yang pernah Allah berikan di masa lalu. Janji itu adalah apa? Bahwa umat Allah akan terus berlanjut dari generasi-generasi dan menaklukkan tanah itu. Tetapi, saudara, nampaknya ini seakan-akan janji ini mulai tergerus. Karena apa? Ada pengingkaran dari bangsa Israel. Nah, saudara, Bilangan pasal 25 ini memiliki kesamaan dengan apa yang kita bisa baca di Kejadian pasal 34. Karena di Kejadian 34 kita melihat bagaimana Dina itu ditipu orang Kanaan dan keluarga Yakub hampir mengalami proses asimilasi, di mana mereka akan berhenti menjadi bangsa yang terhubung dengan janji tersebut. Jadi ada kekuatan-kekuatan di luar bangsa ini yang berusaha mempengaruhi mereka, sehingga mereka seakan-akan mau melupakan, bahkan melepaskan diri dari janji yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan mereka dikatakan ikut terlibat dalam penyembahan-penyembahan yang memang dilarang oleh Tuhan. Nah, ini sesuatu yang harus kita hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Dan perlu kita perhatikan, saudara, bahwa Allah murka dan Allah juga memuji Penias atas sikapnya. Jadi Allah murka tetapi dia juga puji. Ada orang yang masih mau menjaga, tanda petik begitu ya, bagaimana mereka mau komit kepada Tuhan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sebuah kekejaman ya, yang memang sudah direncanakan. Tetapi ini semacam teguran yang diberikan oleh Tuhan, bahwa ketika mereka mulai tidak komit dengan perjanjian yang ada, itu selalu berakibat kepada kematian. Dan ini satu hal yang harus kita hati-hati juga, saudara. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu komitmen sangat penting. Bagaimana kita tetap hanya berada di dalam kasih Tuhan, bukan keluar dari hal itu dan kita meninggalkan perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan. Memang agak sulit ya bagi kita berpikir saat ini untuk memahami apa yang terjadi. Dan kita tahu juga di dalam perjanjian baru kita melihat ini sesuatu yang mungkin bagaimana kita jangan sampai membunuh dan sebagainya. Tapi pada masa itu memang ini satu cara itu menyelesaikan segala sesuatu agar jangan sampai itu menular kepada umat yang ada saat itu. Dan ini sepertinya kejam begitu ya. Dibunuh bahkan 24.000 saudara. Ini sebenarnya hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dilakukan oleh pribadi-pribadi, itu selalu memberi pengaruh dampak kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dan saudara, di pasal 25, ini akan kita mengakhiri nanti ya, akan mengungkapkan kepada kita bagaimana kehadiran Allah yang seringkali disimbolkan dengan awan yang hadir di tengah-tengah umatnya. Walaupun sebenarnya umat ini terus menolak firman Tuhan, mereka ini mengeluh, mereka ini tidak setia kepada Tuhan, tetapi kita melihat bahwa awan itu tetap bersama-sama dengan mereka. Tetap mereka dipimpin oleh Tuhan karena apa? Janji Tuhan agar mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi bagi mereka yang berdosa, Tuhan akan binasakan. Ini satu pelajaran yang perlu kita cermati, bahwa kita kadang-kadang berada dalam situasi yang sering banyak pengaruh. Dan sering kita terjerumus dalam penyembahan-penyembahan yang seharusnya tidak dilakukan. Penyembahan itu hanya bagi Tuhan,
bukan kepada hal-hal yang lain. Dan Tuhan tentunya memberikan disiplin kepada umatnya ketika mereka menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Semoga ini akan menolong kita menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh komit berjalan di jalan Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saya berpikir bahwa kitab Bilangan adalah satu kitab sistem matematika bangsa Yahudi. Cukup menakjubkan. Berikut pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Yohanes. Penyembahan berhala dan moral yang buruk. Keduanya sepertinya berjalan berdampingan menganiaya bangsa Israel. Nah, bisakah kita menjalin hubungan antara keduanya? Ya, terima kasih Poti ya. Memang kita nggak bisa mengawinkan begitu ya dua hal ini, bahwa kita pada saat yang bersamaan kita menyembah Allah, kemudian kita juga menyembah ilah yang lain, tidak boleh. Ini yang ingin dijaga, bahwa ada hal-hal di luar diri kita yang kadang-kadang mempengaruhi kita. Dan faktanya dalam sejarah bangsa ini, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, seperti penyembahan kepada Baal, yang memang itu cara ritual yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di sekitar mereka. Tetapi bangsa Israel, mereka tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang memang menyimpang dari hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan ini sebuah fakta. Bahkan pada umumnya, saudara, ini para ahli, mereka sepertinya sedang juga mencari cara untuk melihat ini. Kenapa selalu terjadi bahwa ada sesuatu yang kita agungkan di luar Tuhan? Ya, ini terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan suku-suku yang ada pada saat itu, dan mereka kadang-kadang juga mendewakan yang disebut dengan seksualitas. Sehingga ini menjadi sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, karena ketika melakukan pemujaan-pemujaan pada masa itu, mereka selalu mengkaitkannya juga dengan kebebasan seksual, perilaku yang tidak bermoral. Dan ini ada proses di dalam upacara-upacara itu yang terkait dengan keyakinan mereka tentang kesuburan. Jadi orang berusaha untuk menjamin agar tanah yang mereka miliki itu subur. Karena itu mereka juga menganggap bahwa ketika mereka melakukan hubungan seksual, itu akan semacam memberikan efek kepada tanah itu menjadi subur. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan tidak mau, bahwa kesuburan tanah, berkat-berkat itu sebenarnya datang daripada Tuhan, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh Tuhan. Karena ini tentunya akan menghancurkan keluarga, menghancurkan masyarakat yang ada. Dan tentunya ini kita tahu juga terjadi di seluruh dunia saat ini ya, di mana orang dengan sangat bebas melakukan hal-hal di luar yang Tuhan kehendaki. Dan tentunya sebagai orang Kristen, kita mengalami tantangan yang berat terkait dengan iman kita. Dan kita harus memahami bahwa seksual itu adalah anugerah Tuhan, dan kita harus melakukannya di dalam kekudusan bersama dengan orang-orang yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Tetapi pada masa itu mereka tidak berpikir itu, karena berpikir kalau melakukan ini berarti mereka akan diberkati, begitu ya. Itu konsep mereka. Tetapi kita diingatkan bahwa semua ada batasannya, semua ada jalannya, dan semua ada aturannya. Dan Tuhan sudah mengatur semuanya supaya kita hidup menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Berbicara tentang etika yang menyimpang atau berbeda. Dalam kasus Pinehas misalnya kita lihat, bukankah dia terlalu jauh? Pak Yohanes menyebutkan tindakan melampaui batas. Nah, bukankah dia bisa lebih berhati-hati? Maksudnya, setiap agama memiliki standarnya sendiri. Dan bukankah dia bisa tetap di tempatnya? Ya, ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk kita pecahkan ya. Jadi kita melihat ada masalah utama yang kita ketahui, bagaimana umat ini memang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Jadi ini semacam
tantangan bagi umat untuk melihat apakah mereka komit dengan janji yang sudah dilakukan. Tetapi ternyata tanda petik ya, mereka berselingkuh. Berselingkuh dengan sesembahan yang lainnya, yang seharusnya mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Padahal mereka sudah menandatangani kontrak begitu ya. Kalau saudara bekerja, pekerjaannya harus di sini gitu. Tiba-tiba saudara juga tanda tangan kontrak dengan yang lain. Ini kan tidak boleh ya. Itu sebenarnya kalau kita melihat secara sederhana itu, ini yang terjadi. Mereka ini ikut ritual-ritual yang sebenarnya tidak masuk dalam kontrak begitu, yang memang sudah dilakukan bersama dengan Tuhan. Ini semacam pelanggaran terhadap kontrak dan ini konyol ya. Makanya Tuhan murka dan Tuhan jijik dan Tuhan binasakan, dikatakan berapa? 24.000. Ini sesuatu yang mengerikan memang. Sesuatu yang terjadi. Tetapi memang ketika orang itu melakukan kejahatan, dan pada masa itu Tuhan ingin mereka ini diselesaikan. Ya, tidak ada lagi ampun. Karena memang ketika kita memiliki kontrak perjanjian dengan Tuhan, itu memang seharusnya kita komit. Dan kita lihat di sini ada Finehas. Dia tentunya dikatakan seperti seorang yang mau mempertahankan perjanjian itu, dan dia membunuh pasangan yang datang dengan cara yang sepertinya melecehkan ya. Umat lagi berduka, umat lagi bersedih, datang dia dengan pasangan yang memang Tuhan tidak kehendaki. Karena tentunya tidak hanya pasangan saja, tetapi mereka juga sudah bercampur dengan ritual-ritual yang memang Tuhan sudah larang. Dan ini tentunya Allah menegur dengan sangat keras, tetapi tentunya pada masa itu kita bisa paham apa yang terjadi. Situasinya memang tidak bisa kita samakan dengan sekarang. Pada masa itu memang Allah sungguh-sungguh menunjukkan kedaulatannya melalui bangsa ini. Sehingga dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tegas dan keras ketika kita menyimpang dari jalan yang telah Dia tetapkan. Berikut Pak Yohanes, masalah kekacauan terjadi di perkemahan Israel. Apa sebenarnya asal-usul dari semuanya ini, dari kekacauan yang tampaknya telah dialami oleh orang Israel? Ya, ini ada kekacauan ya. Kekacauan ini kan bisa kita lihat sesuatu yang memang terjadi karena memang mereka sudah dilarang mengambil perempuan di luar orang Israel, tetapi mereka tertarik ya, mereka mulai mengambil perempuan Midian yang ada saat itu, dan tentunya ini sesuatu yang bertentangan. Dan kita nggak bisa katakan, wah ini jangan-jangan kena kutukan nih, kutukannya Bileam, sehingga bangsa ini kok sepertinya mereka ini mengalami sesuatu yang tidak seharusnya. Tetapi kita ingat, ini kan terjadi karena mereka sendiri. Ya, karena mereka sendiri menghancurkan diri mereka sendiri dengan apa? Mengambil wanita-wanita yang memang tidak diizinkan oleh Tuhan. Mereka bergaul dengan mereka. Dan mereka mungkin juga ada nasihat-nasihat diberikan oleh orang-orang di sekitar itu, seperti katakanlah ada Bileam begitu ya, memberikan nasihat agar mereka nggak setia kepada Tuhan. Kita nggak tahu, tetapi kita tahu dalam kasus Peor, sebagai akibat dari apa yang dilakukan di sini, ya Allah menimpakan tulah kepada mereka. Ya, ini terjadi pada dasarnya ada juga pengaruh-pengaruh yang memang orang-orang yang terkenal saat itu seperti Bileam itu tidak secara langsung, tetapi mereka bisa merusak umat Tuhan. Ada provokasi yang diberikan kepada mereka dan mereka terjebak ke dalam kemaksiatan, di dalam mereka menyembah kepada ilah-ilah yang memang Allah larang dan menghancurkan diri mereka. Jadi ya kita bisa lihat di sini, tetap aja walaupun Bileam ini katakanlah tadinya dia sudah dilarang oleh Tuhan, dan sekarang bisa dengan cara pelan lain, dengan cara lain dia bisa pengaruhi juga umat ini untuk menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Selanjutnya kita perhatikan, bukan bermaksud mencampuri urusan orang lain ya. Tetapi ketika kita melihat ayat yang ke-9 di sini dikatakan mereka mati karena wabah. Ada orang-orang mati di mana-mana, ditusuk dengan tombak, dan kemudian wabah. Nah, wabah apa ini? Apakah mereka benar-benar dihukum begitu? Ya tentu ya, kita melihat di sini mereka ini mendapat tulah, wabah, dan bahkan mungkin penyakit dan sebagainya, mati dan sebagainya dan sebagainya. Ini sesuatu yang pasti
sesuatu yang nyata yang ditulis oleh Alkitab, ada 24.000 orang yang meninggal. Bukan saja dibunuh, tetapi juga mengalami wabah, taka sakit, dan sebagainya sehingga banyak yang mati. Jadi dosa itu sebenarnya selalu berakibat kepada kehancuran, itu sih intinya. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kita agar kita jangan sampai berada dalam situasi seperti ini. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasannya. Berikut bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini. Saudara, kita telah belajar Bilangan pasal 25, dan tentunya apa yang telah kita pelajari ini juga menjadi peringatan bagi kita agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita menyimpang dari apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Karena memang ada banyak begitu pengaruh di sekitar kita yang akan menarik kita untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin kita mulai berpikir, loh dia ini kan guru loh, ya masa berbuat seperti itu. Nah ini kan bisa terjadi, jadi siapapun bisa kena pengaruh. Dan kita diingatkan kita semuanya membutuhkan firman-Nya. Agar firman Tuhan yang akan menolong kita, agar kita tidak tergelincir dan jatuh. Dan kita harus selalu ingat bahwa ada perjanjian yang kekal yang telah Tuhan buat bersama dengan kita. Dan kita ketika kita melakukan hal yang menyimpang dari Tuhan, Tuhan ingatkan kita agar kita kembali kepada Dia dan kita mohon ampun dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mau kita gagal. Dia mau agar kita berpaling kepada Allah. Dia mau agar kita berpaling kepada firman-Nya, agar kita menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita dijaga oleh firman-Nya. Jangan sampai kita tergelincir ke jalan-jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kedamaian. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.